Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. اللهم انفعنا بعلومنا والمسلمين واجعلنا من الصالحين والمخلصين. أما بعد. Bapak Ibu jamaah Masjid Ibnu Sina rahimakumullah, kita masih mendalami hadis tentang zuhud, hadis ke-31 riwayat Ibnu Majah dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi. Beliau berkata, atan Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun, seorang lelaki mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Rasulullah, dullani ala amalin idza ana amiltuhu ahabbani Allahu wa ahabbani an-nas. Dia pun bertanya, wahai Rasulullah, tunjukkan padaku satu amal yang jika saya mengamalkannya maka Allah akan mencintaiku dan manusia akan mencintaiku. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, izhad fid dunya yuhibbukallah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, zuhudlah terhadap dunia, pasti Allah akan mencintaimu. Wazhad fima fi aidin nas yuhibbakan nas. Dan zuhudlah terhadap apa yang berada di tangan manusia, pasti manusia akan mencintaimu. Jamaah sekalian rahimakumullah, hadis ini menunjukkan kepada kita cukup jelas bahwa Allah itu mencintai orang-orang yang zuhud terhadap dunia. Karena Nabi bersabda, izhad fid dunya yuhibbukallah. Zuhudlah terhadap dunia, pasti Allah akan mencintaimu. Maksud zuhud adalah menganggap kecil, menganggap tak berharga, menganggap remeh, menganggap bukan sesuatu yang luar biasa, yakni dunia ya. Yang semacam ini mirip seperti pertanyaan Hawariyun kepada Nabi Isa alaihi salam. Jadi ada riwayat para Hawariyun. Siapa itu Hawariyun? Hawariyun adalah murid-muridnya Nabi Isa, orang-orang yang dikader oleh Nabi Isa supaya menjadi penerus Nabi Isa, sehingga saat Nabi Isa itu sudah diputuskan Allah untuk diangkat, maka murid-murid inilah yang mengajarkan ajaran-ajaran Nabi Isa, yakni Injil. Bahkan kita bisa menyimpulkan bahwa berita akan ada nabi terakhir yang diyakini oleh orang Nasrani di masa awal itu adalah ajaran Nabi Isa. Karena ada kisahnya Salman Al-Farisi ini. Salman Al-Farisi ini unik. Beliau itu pindah-pindah agama untuk mencari agama yang paling benar, agama yang paling hak. Awal mula agama Salman itu adalah agama Majusi, agama Zoroastrianisme yang menyembah api. Lalu kemudian ketika Salman melewati sebuah gereja, beliau kok melihat ada orang yang menyembah Allah dengan cara yang berbeda dengan yang biasanya dilakukan oleh para penyembah api. Lalu Salman tertarik, maka kemudian mempelajari agama Nasrani yang masih murni itu, maka beliau tertarik masuk Nasrani. Setelah masuk Nasrani, ayahnya marah, lalu Salman dikurung, dipingit, dibelenggu kakinya. Lalu Salman lari menuju ke kota Syam mencari guru
Nasrani untuk mendalami ilmu agama yang diajarkan Nabi Isa. Beliau sempat berpindah-pindah dari satu guru ke guru yang lain, sampai akhirnya ketemu guru yang terakhir kali. Gurunya itu memberitahu, nak, kamu nanti akan mengalami zaman di mana kamu akan ketemu Nabi terakhir. Karena itulah aku akan memberitahu kamu ciri-ciri Nabi terakhir ini. Ingat-ingat dengan baik, hafalkanlah, dan kamu usahakan cari di mana Nabi terakhir ini. Lalu gurunya memberitahu, Nabi terakhir itu nanti akan muncul dari tanah Arab. Kemudian dia akan berpindah dari tempat kelahirannya menuju ke tempat yang terletak di antara dua tanah berbatu hitam yang banyak kurmanya. Dia itu mau menerima hadiah tapi tidak mau menerima sedekah, dan dia itu punya cap kenabian di antara dua pundaknya. Lalu kemudian Salman berdasarkan informasi ini kemudian mencari tahu sang Nabi terakhir, sampai singkat kata akhirnya ketemu Rasulullah. Semua ciri-ciri yang disebutkan oleh gurunya itu ternyata persis, ya, muncul dari tanah Arab karena Rasulullah memang orang Arab. Lalu kemudian akan pindah dari tempat kelahirannya menuju tempat yang terletak di antara dua tanah berbatu hitam yang banyak kurmanya, karena Rasulullah pindah dari Mekah ke Madinah. Kemudian Rasulullah itu tidak mau, Rasulullah itu mau menerima hadiah tapi tidak mau makan sedekah. Ini diuji oleh Salman. Jadi dikasih kurma satu mangkok, terus dibilang ini sedekah dari saya. Ternyata Rasulullah nggak mau makan, dikasih kepada sahabat-sahabatnya. Hari berikutnya bawa lagi kurma, kemudian diberikan ini hadiah dari saya. Ternyata Rasulullah ikut makan. Lalu tanda yang terakhir, yakni cap di antara dua kenabian, itu diketahui Salman saat Rasulullah selesai mengubur salah seorang sahabat Nabi di pemakaman Baqi. Rasulullah tahu bahwa Salman ini mencari sebuah tanda, maka dibuka pundaknya, terlihatlah di situ sebuah cap kenabian. Nah, akhirnya Salman kemudian setelah yakin memeluk Rasulullah dan menyatakan masuk Islam. Nah, ciri-ciri Nabi kayak begini ini pasti berasal dari Hawariyun, dan Hawariyun ini dapatnya pasti dari Nabi Isa, ya. Jadi ini maksud Hawariyun itu adalah pembela-pembela Nabi Isa untuk menyebarkan ajaran Nabi Isa. Nah, suatu saat Hawariyun ini bertanya kepada Nabi Isa, ya Ruhallah, wahai Roh Allah, alimna amalan wahidan yuhibbunallahu azza wa jalla alaihi. Ajarkan kepada kami satu amalan saja, tidak usah banyak-banyak, maksudnya satu amalan saja yang membuat Allah itu nanti akan mencintai kami. Maka Nabi Isa menjawab, qala abghidud dunya yuhibbakumullahu azza wa jalla. Bencilah dunia, pasti Allah akan mencintai kalian. Jadi menurut riwayat ini, Nabi Isa itu sebenarnya mengajarkan zuhud. Sebenarnya mengajarkan zuhud, membenci dunia di sini maksudnya adalah melepas keterikatan hati terhadap dunia, sehingga orang itu tidak tersiksa karena dunia, bisa fokus untuk melakukan amal soleh karena Allah. Nah, jadi jawaban Nabi Isa ini ternyata sejalan dengan ajaran Nabi Muhammad, karena memang seluruh Nabi itu ajarannya semuanya sama. Jadi selain para Nabi itu mengajarkan tauhid, hanya menyembah Allah saja, para Nabi juga mengajarkan hal-hal yang bisa bermanfaat bagi umatnya, termasuk hal-hal yang bisa membahayakan umatnya. Di antara prinsip penting ajaran Nabi-Nabi adalah umatnya selalu diajari untuk waspada terhadap dunia, disuruh zuhud terhadap dunia. Nah, ini ajaran Nabi ini dalam hadis Ibnu Majah ini itu juga sejalan dengan celaan Allah dalam Al-Quran terhadap orang-orang yang mencintai dunia. Nah, misalnya ya, di surat Al-Qiyamah ayat 20 hingga 21 itu Allah berfirman, kalla bal tuhibbunal ajilah. Sekali-kali tidak, bahkan
kalian itu mencintai dunia. Nah, dunia dalam ayat ini itu diungkapkan dengan kata ajilah. Ajilah itu mana bahasanya adalah sesuatu yang cepat. Kenapa? Karena dunia ini memang akan segera berakhir. Nah, beda dengan akhirat. Kalau akhirat itu sifatnya kekal, ya. Wa tadharunal akhirah, kata Allah, sementara kalian malah meninggalkan akhirat. Nah, ini celaan kepada para pecinta dunia. Jadi Allah itu gak suka dengan orang-orang yang mencintai dunia sambil meninggalkan akhirat. Kalau kita renungkan, memang kebanyakan kita itu, kebanyakan manusia, termasuk kita tentunya, di dalam hati itu memang di antara ujian yang cukup berat itu adalah ujian mencintai dunia. Pengen umur panjang, buat apa? Biar bisa menikmati dunia lebih lama. Makanya kadang ada orang yang sampai berpikir kalau bisa itu hidup 1000 tahun, kan begitu kan? Itu karena cintanya terhadap dunia. Di Amerika itu, saya pernah melihat videonya, ada orang kaya, milioner. Setelah dia mendapatkan segalanya, kemudian dia itu berusaha untuk memperlambat penuaan. Dia berusaha untuk memperlambat penuaannya. Jadi mungkin dia jadi milioner itu mungkin sekitar sejak usia 30 sekian, ya. Lalu kemudian dia sudah berpikir nggak perlu lagi memperbanyak uangnya, maka dia kemudian punya target untuk memperlambat penuaannya. Jadi dia melakukan sebuah rangkaian kegiatan yang sangat ketat untuk dirinya, terkait dengan makanan, istirahat, olahraga, itu ketat banget. Jadi orangnya itu setiap hari itu punya makanan khusus. Dia harus minum sekitar 70 sekian pil setiap hari yang mengandung vitamin ini, vitamin itu, vitamin ini, gitu ya, untuk menjaga supaya tubuhnya ini tidak lekas menua. Ya, karena menurut ilmu kedokteran yang dipelajarinya, faktor yang membuat banyak penuaan itu di makanan, gitu ya. Orang nggak menjaga makanan maka cepat tua, fungsi-fungsi tubuhnya cepat rusak. Gara-gara tidak menjaga makanan, maka tubuhnya menjadi gemuk, ada yang tulangnya menjadi keropos, ada yang terkena stroke, ada yang terkena diabetes, macam-macam. Itu semua pangkalnya adalah di makanan. Maka orang ini sangat menjaga makanan. Soalnya itu makanan itu jauh dari kata enak, ya. Jadi aneh-aneh itu makanannya. Tapi karena dianggap bernutrisi dan sehat, dimakan itu, minum pil, gitu ya. Terus tidur di ruangan khusus yang dikasih sinar khusus, sinar apa gitu ya, UFI atau apa gitu, untuk memperlambat penuaan kulit. Ya. Terus olahraga juga ketat banget itu. Mengikuti saran-saran ahli gym, ya, sehingga dia sempat memamerkan tubuhnya di usia 50 sekian, itu masih tetap seperti 30 sekian. Nah, ya. Nah ini, karena miliarder bisa, ya. Kalau kita bisa kenyang aja sudah alhamdulillah ini. Ini ada miliarder yang pengen memperlambat penuaannya. Saya jadi penasaran, sama Allah dikasih usia berapa orang kayak begini tuh, ya. Jadi usahanya untuk memperlambat penuaan, pengen hidup lebih lama itu seriusnya luar biasa, sampai mengorbankan kenikmatan duniawinya. Maksudnya mengorbankannya bagaimana? Dia kan gak bebas makan enak akhirnya. Dia harus makan itu harus dipaksa, gak enak gitu ya. Saya melihat orang yang hari ini itu pengen hidup sehat, itu mesti ada yang dikorbankan. Apa? Ya makan enak itu. Akhirnya makannya gak enak-enak. Makan sehat misalnya buah-buahan itu kadang makan mentah dimakan, ya. Di mana enaknya itu, ya. Itu demi bisa makan yang sehat dan bisa mencegah dari hal-hal yang membahayakan dari tubuhnya, ya. Bahkan sejak zaman dulu itu juga terkenal cerita raja-raja yang pengen menghindari kematian, mencari obat untuk immortal, ya, supaya bisa kekal di dunia ini, supaya bisa hidup terus, ya. Nah, itu contoh cinta duniawi itu seperti itu. Jadi yang disiapkan itu adalah mengusahakan bagaimana selama mungkin hidup di dunia sambil mengabaikan akhiratnya. Termasuk juga mengukur kesuksesan dari pencapaian duniawi. Ini juga contoh orang yang cinta
duniawi. Orang dianggap sukses itu kalau penghasilannya banyak, kalau punya kendaraan yang bagus, kalau punya mobil yang bagus, kalau punya kedudukan sosial yang tinggi dan sebagainya. Nah, ini juga bagian dari contoh dari cinta dunia yang dicela oleh Allah dalam Al-Quran. Termasuk ketika menyelesaikan masalah atau memandang suatu persoalan, itu point of view-nya adalah kebahagiaan duniawi. Ini banyak sekali yang seperti ini ya. Contoh misalnya dalam pasangan, kebanyakan rumah tangga di barat itu, kenapa sih mereka memutuskan bertahan atau memutuskan bercerai? Itu kebanyakan adalah mana keputusan yang paling merealisasikan kebahagiaan, itu jadi yang menjadi standarnya. Jadi kalau misalnya saya lebih sering menderita ketika masih bersama dia, buat apa saya lanjutkan? Mending saya berpisah saja. Jadi sudut pandangnya itu adalah kebahagiaan duniawi. Jadi bukan, kalau orang mukmin kan mana yang keputusan yang paling mendekati ketakwaan. Makanya kalau di Quran itu keputusan cerai atau tidak itu biasanya standarnya adalah kalau salah satu atau masing-masing pihak itu sudah khawatir tidak bisa melaksanakan batas-batas Allah, gitu ya. Yang laki-laki khawatir zalim terus pada istrinya, misalnya. Yang istri juga khawatir nggak bisa taat terus pada suaminya karena sudah saking parahnya perselisihan misalnya. Nah, barulah kemudian mungkin berpisah secara baik-baik, secara seraya tetap menjaga hubungan baik, nggak sampai musuhan gitu loh. Artinya tasrihun bi ihsan itu cirinya adalah di Quran itu kan perintahnya imsakun bima'ruf atau tasrihun bi ihsan. Kalau masih mempertahankan rumah tangga ya dipertahankan bil ma'ruf, seraya tetap menjalankan perintah Allah. Kalau dilepas itu adalah tasrihun bi ihsan, dilepas juga dengan baik. Cirinya melepas dengan baik itu apa? Tidak musuhan. Ya, makanya begitu. Jadi setelah selesai itu tetap ya baik hubungannya. Itu berarti tasrihun bi ihsan. Nah, kalau setelah lepas itu kemudian saling menjelek-jelekan, buka aib masa lalu, ini berarti ada proses yang kurang baik, ada motivasi yang kurang baik ketika melepas itu, ya. Kebanyakan orang hari ini pada saat diajak untuk bisnis, pertanyaan pertama itu adalah berapa hasilnya, seberapa banyak bisa mempercepat untuk merealisasikan kekayaan, biasanya gitu. Jadi jarang orang diajak bisnis kemudian pertanyaan pertama adalah halalkah ini. Jarang yang pertanyaan pertamanya begitu. Pertanyaan yang langsung biasa ditanyakan adalah berapa ini menghasilkan berapa. Nah, itu contoh orang yang sudut pandangnya kalau masih mencintai dunia seperti itu. Ya. Nah, orang kayak gini biasanya sangat mudah untuk terjerat pada penipuan-penipuan. Seperti kasus Dimas Kanjeng dulu ya, sempat rame ya, penggandaan uang. Itu kan jelas penipuan tuh sebenarnya. Itu kan pakai skema piramida itu. Awalnya memang kelihatan bener, setor uang sekian jadi sekian, lama-lama kan jebol itu. Sama juga ada seperti dulu namanya kasus Koperasi Langit Biru. Alasannya adalah investasi. Anda membayar 1 juta nanti dapat sebulannya 1.500.000 ya. Banyak yang seneng itu. Kenapa? Mereka merasa bahwa itu nyata bener dapat 1.500.000. Kalau Anda setor 10 juta maka Anda dapat sebulannya 15 juta. Siapa yang nggak seneng ditawari kayak begitu ya? Jadi sampai keuntungannya itu hampir sampai 50% ya. Jadi besar banget gitu. Dan memang yang testimoni awal itu memang benar-benar dikasih. Kenapa? Karena yang cara mereka ngasih adalah dari uang orang yang mendaftar yang baru itu gitu. Nah, itu sehingga lalu kemudian ada satu momen di mana ketika yang daftar semakin banyak mencapai titik jenuh ya kan, nggak bisa membayar, barulah jebol, kelihatan penipuannya. Itu kasusnya Koperasi Langit Biru itu kayak gitu. Jadi pakai skema piramida intinya. Akhirnya ditangkap, entah bagaimana ceritanya, terus pendirinya itu mati di penjara. Nggak tahu diapakan itu ya. Alasannya sakit atau apa, hanya Allah yang tahu. Sampai sekarang kalau jenengan cari di internet masih ada beritanya itu, Koperasi Langit Biru. Yang terjerat itu kebanyakan memang orang-orang yang pengennya mendapatkan kekayaan dengan cara cepat. Nah, ini ya. Itu begitu bahayanya cinta dunia itu semacam itu. Jadi akhirnya pertanyaan pertama bukan halalkah ini, nggak tanya ulama dulu ini boleh apa enggak, tapi langsung pokoknya mana yang mempercepat dapat uang itu yang diikuti, gitu ya.
orang terlibat judi online, kan sama aja tuh sebenarnya ya. Judi online itu kan karena dia pikirannya itu nanti kalau aku menang dapat uang banyak gitu. Bukan persoalan lagi, bukan persoalan halal haram lagi, tapi bagaimana mendapatkan uang dengan cara instan dan cepat. Sudah nggak peduli lagi apakah sesuai dengan aturan Allah ataukah tidak. Ya, termasuk ciri cinta dunia adalah stres, depresi karena urusan duniawi. Karena saya tidak pernah menemukan ada orang yang beriman dan imannya kuat kemudian stres dan depresi karena urusan dunia. Tidak ada. Jadi kebanyakan itu karena ikatan hatinya ke dunia itu terlalu kuat, masih kuat, sehingga akhirnya tidak bisa mengendalikan itu, sehingga akhirnya berpengaruh pada jiwanya. Karena itu obatnya memang zuhud. Biar orang itu tidak stres, tidak bisa depresi karena urusan duniawi, obatnya memang zuhud. Harus serius belajar ilmu zuhud dan langsung dipraktekkan. Bukan hanya belajar, tapi langsung dipraktekkan. Ya, itu contoh-contoh cinta dunia ya. Kalau contoh orang yang sebenarnya cinta dunia, cinta akhirat, tapi juga cinta dunia, lalu cinta dunianya itu masih mengalahkan cinta akhiratnya, apakah ada kayak gitu? Ada juga itu. Ya. Jadi mengutamakan dunia daripada akhirat itu ada. Dan ini orang beriman itu kayak semacam ini. Misalnya apa? Misalnya orang tua sedang sakit atau butuh nafkah, tapi dia mengutamakan beli mobil nyicil, gitu ya, demi gengsi, biar dilihat orang sukses. Padahal orang tuanya itu akhirnya nggak keurus. Nah, ini contoh mengutamakan dunia daripada akhirat. Ya, beli makanan 400.000 di restoran, nggak sayang. Ya, beli buku agama 200.000 sewayang, tuh wayaman rek mahal bukunya. Itu ya, padahal makanan sekali makan habis itu loh, nggak eman. Itu kan contoh mengutamakan dunia daripada akhirat. Termasuk yang bangun subuh jam 6 pagi, jadi sholatnya jam 6 pagi sebenarnya kan terlalu sayang dengan dirinya sendiri, terlalu menikmati tidurnya sehingga tidak mengutamakan akhirat, lebih mengutamakan kenikmatannya di dunia. Itu ya. Nah, kalau orang bangun telat itu karena capek, itu wajar, Rasulullah juga pernah. Tapi kalau jadi kebiasaan, itu sudah tanda mengutamakan dunia daripada akhirat. Ada orang yang ikut bayar konser, bayar tiket untuk masuk konser itu loh, kan ada yang sampai jutaan itu. Saya pernah dengar waktu Coldplay buat konser Indonesia ini, ada yang sampai tiketnya 3 juta, 5 juta, 7 juta dibayar itu ya. Ngaji gratis nggak mau datang ya kan. Padahal yang menyelamatkan akhirat itu kan ngajinya sebenarnya. Tapi bayar konser kayak gitu, ya untuk kesenangan sesaat itu, berani itu bayar segitu ya. Itu contoh mengutamakan dunia daripada akhirat. Contoh lagi, keluar uang untuk rekreasi 3 juta, 5 juta, 7 juta, 10 juta, oke. Kembali reservasi ini, naik pesawat, oke. Tapi silaturahmi, keliling saudara, membaiki saudara berat. Nah, gitu ya, perhitungan masya Allah. Nah, ini contoh masih mengutamakan dunia daripada akhirat. Itu semua yang dicela dalam ayat Al-Quran tadi ya. Kalla bal tuhibbunal ajilah wa tadharunal akhirah. Bahkan kalian mencintai dunia dan meninggalkan akhirat. Ya. Di ayat yang lain Allah juga mencela sikap yang sangat cinta terhadap harta itu. Misalnya di surat Al-Fajr ayat 20, wa tuhibbunal mala hubban jamma, dan kalian itu sangat mencintai dunia dengan cinta yang luar biasa. Di surat Al-Adiyat surat ke-100 Allah juga berfirman, wa innahu lihubbil khairi lasyadid, dan sesungguhnya manusia itu sangat cinta dengan hartanya. Nah, ini Allah menyebutkan dalam konteks mencela. Maksudnya, hai hambaku, janganlah seperti itu. Itu sikap yang sangat buruk. Cinta uang itu wajar, tapi kalau sangat cinta itu yang salah. Ya, cinta uang itu wajar. Kenapa wajar? Karena ya kalau nggak cinta uang kita nggak semangat kerja, gitu ya. Allah itu nggak mengharamkan cinta uang. Allah nggak mengharamkan cinta istri, cinta anak, cinta kendaraan, cinta HP, nggak dilarang. Yang nggak boleh itu yang keterlaluan, yang sangat cinta. Itu yang akhirnya pasti akan membuat
mengutamakan dunia daripada akhirat tadi. Kalau wajar pasti akan tetap mengutamakan akhirat, gitu ya. Ya, contoh orang sangat cinta harta itu apa? Perilakunya. Contohnya orang korupsi. Korupsi itu kan cerminannya dia sangat senang dengan uang. Andaikan dia nggak senang sama uang, maka dia hanya akan memilih jalan yang halal untuk mendapatkan harta. Tapi karena ambisinya mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, secepat-cepatnya, supaya lekas disebut sebagai sukses, akhirnya jalan halal haram sudah tidak dipedulikan lagi. Orang mencuri, ngutil, kan sama itu ya. Dia itu tidak tahan untuk mengambil hak orang lain secara tidak halal. Itu tanda berarti cintanya terhadap harta itu tinggi. Ada beberapa perempuan melacur, open BO bahasa sekarang istilahnya, ya. Itu bukan karena dia nggak khawatir nggak makan, tapi karena gaya hidup. Kemudian dia akhirnya melacur, gitu ya. Dan bahkan banyak yang artis itu tuh banyak. Artis itu ketika sudah jadi artis, itu kan beda ya, make upnya itu beda. Saya itu pernah baca sebuah berita, seorang artis satu kali ke salon itu ada yang sampai habis 120 juta. Itu apa itu treatmentnya itu ya? Sampai ke salon 120 juta. Kalau kita kan Masya Allah itu kan bisa dibuat macam-macam ya, untuk usaha, buka bisnis, ya kan? Bisa untuk beli tanah ya, beli rumah kecil-kecilan, DP kan bisa itu. Artis satu kali treatment semacam itu. Gaya hidupnya itu semacam itu. Beli tas-tas yang tas Hermes yang harganya 500 juta, kadang 1 miliar tas ya, cuma wadahnya laptop, HP, kosmetik itu dibeli kayak gitu. Padahal kresek pun sudah cukup itu untuk menjadi wadah itu. Itu kan gaya hidup ya. Nah kadang-kadang artis itu setelah terkenal kemudian nggak laku, bingung bagaimana memenuhi kebutuhan terkait dengan gaya hidupnya. Maka jalan paling cepat melacur. Ya, melacur level artis. Dan itu ada itu mak comblangnya itu kan sempat tertangkap tuh itu. Mak comblang-comblang yang punya hubungan dengan pengusaha-pengusaha ya. Di artis sekali main 300 juta itu ada. 500 juta turun dari panggung terus dipanggil pengusaha ditawari 800 juta. Banyak yang ngaku-ngaku kayak gitu. Dan memang pelacuran di dunia artis itu sudah rahasia umum, terjadi itu memang. Ya, kalau tidak cinta dunia nggak mungkin terjadi yang semacam itu. Contoh lagi cinta sangat terhadap harta itu adalah utang gak bayar. Wadah orang kayak begitu ya. Ada tipe-tipe setelah utang ngilang itu ada ya. Jadi dia itu seneng ngambil harta orang lain, setelah itu nggak mau ketemu lagi. Nah ada itu, Masya Allah. Jadi kadang tetangga sendiri setelah itu setelah hutang, walaupun nilainya nggak banyak, mungkin 100.000, 200.000, tapi seneng banget itu ngambil harta orang lain. Begitu hutang, setelah itu nggak pernah muncul, ya. Nggak pernah muncul, berusaha sama sekali tidak pernah bertemu seumur hidup. Jadi begitu murahnya ya di pertemanan atau ketetanggaan dihancurkan hanya dengan uang 100-200 ribu. Tapi ada orang tiba-tiba kayak begitu ya, mengkhianati misalnya saat diamanai jadi bendahara. Ada orang semacam itu, bendahara pegang uang banyak lalu kemudian uangnya dipakai untuk kebutuhan pribadi. Kasusnya kayak gitu. Lalu ketika dibutuhkan untuk organisasi bingung. Kenapa? Karena sudah habis uangnya. Ya. Ngerawat orang tua sakit misalnya ya. Misalnya ada seorang dijadikan sebagai pembantu atau suster atau jadikan perawat untuk ngerawat orang tua. Lalu kemudian orang tuanya itu diketahui memiliki perhiasan. Terus perhiasannya diambil. Nah, ada juga yang semacam itu, perilaku kayak gitu itu ada. Atau uangnya diambil karena sudah tua, nggak ngerti di dompet berapa jumlahnya, diambili tiap hari 50 gitu ya, akhirnya cepat habis. Wah, ada yang perilaku kayak gitu itu ada. Ada itu orang yang tidak jujur dan sangat cinta dengan harta. Wah, ada lagi contoh lagi cinta harta adalah seweneng kalau anaknya dilamar orang kaya walaupun nggak jelas soleh atau tidak. Tapi kalau yang ngelamar orang miskin walaupun soleh, langsung istikharah itu. Jadi itu yang terjadi di masyarakat itu banyak kasus kayak gitu. Kalau kaya gak usah istikharah, begitu miskin langsung baik gak ya ini ya, ayo istikharah dulu gitu ya. Masya Allah. Yang terkait itu sampai jadi syair di Arab itu ya, sampai jadi syair. Karena memang rata kebiasaan-kebiasaan yang semacam itu. Termasuk pelit untuk sedekah, ya, padahal mampu misalnya ya.
itu bagian contoh dari cinta terhadap harta. Uangnya lebih tidak diperlukan misalnya, sementara yang mengutang benar-benar butuh, itu juga bagian dari cinta harta. Pelit untuk silaturahmi misalnya, berat untuk perjalanan-perjalanan menghubungi kerabat, sama ya. Atau seperti tipe-tipe orang yang dia itu suka numpuk harta sebanyak-banyaknya tanpa tahu digunakan untuk apa. Jadi pokoknya nambah terus rekeningnya, pokoknya harus tambah. Untuk apa? Nggak tahu. Pokoknya seneng aja ngelihat uang yang banyak. Itu yang dikritik Allah dalam Al-Quran. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Kalian itu sangat cinta harta dengan kecintaan yang luar biasa besar. Ya. Nah, padahal sudah diingatkan itu. Para ulama zaman dulu mengingatkan. Cinta dunia, cinta harta itu pangkal dari segala dosa. Kata Malik bin Dinar, hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta dunia itu adalah pangkal dari segala dosa, segala kesalahan. Coba lihat Nabi Adam itu. Nabi Adam itu kenapa sih kok melanggar larangan Allah? Itu kan diawali dari rasa penasaran, rasa tamak terhadap makanan di surga, kan gitu ya. Nabi Adam itu diizinkan makan dan minum apapun, bebas di surga. Mau makan buah ini silahkan, buah itu silahkan, bebas semuanya. Hanya satu buah yang tidak boleh dimakan. Terus perasaan manusiawi Nabi Adam, buah itu sudah kucoba, yang sana juga sudah, semuanya di surga ini sudah pernah kucoba rasanya, tinggal satu itu gimana ya rasanya. Nah gitu ya. Itu kalau di bahasa kita itu adalah jenis ketamaan ya. Dan karena rasa penasaran itulah maka beliau jadi tertipu oleh iblis. Andaikan itu dihilangkan ya sudah, qanaah dengan segala pemberian Allah, tenang itu akhirnya, nggak akan sampai melanggar larangan Allah. Qabil kok sampai membunuh Habil itu gimana sih ceritanya? Itu kan awal mulanya adalah dengki karena urusan perempuan. Ada loh laki-laki yang memusuhi temannya gara-gara rebutan cewek, itu ada ya. Ini terjadi di masa lalu anak Nabi Adam itu. Gimana ceritanya? Jadi kan begini, zaman dulu itu di zamannya Nabi Adam, nikah sama saudara kandung itu kan masih halal ya, masih halal. Cuma syaratnya harus silang, tidak boleh sesama saudara kandung. Maksudnya bagaimana? Jadi gini, karena manusia waktu itu masih belum banyak, Nabi Adam dan Hawa adalah manusia pertama, maka hikmah Allah itu berkehendak Hawa itu setiap kali hamil itu selalu kembar ya. Setiap hamil selalu kembar, dan selalu kembarannya terdiri dari laki-laki dan perempuan gitu. Nah anak pertama itu Qabil, lahir kembar bersama dengan saudarinya. Nah Qabil itu laki-laki yang ganteng, yang gagah. Jadi saudarinya itu wanita yang cantik, kembaran itu wanita yang cantik. Nah, ini menurut syariat di masa lalu tidak boleh Qabil menikahi dengan saudara kembarnya, nggak boleh. Lalu lahir anak kedua Habil ya. Habil lahir dengan kembarannya. Habil ini tidak ganteng, tidak gagah, cuma orangnya kuat gitu loh ya. Sehingga saudari kembarannya itu tidak cantik. Nah, dalam pernikahan zaman dulu bolehnya hanya silang. Artinya Qabil hanya boleh menikah dengan saudarinya Habil, sementara Habil hanya boleh menikah dengan saudarinya Qabil. Artinya Qabil yang ganteng menikah dengan perempuan yang kurang cantik, Habil yang kurang ganteng menikah dengan perempuan yang cantik. Ini awal mula benih kedengkian Qabil terhadap Habil. Awal mula kemarahannya semacam itu. Lalu kemudian memuncak ketika Allah itu memerintahkan mereka untuk berkorban. Kemudian Qabil itu berkorban hasil pertanian karena dia seorang petani, sementara Habil itu berkorban dengan hasil ternak karena beliau adalah seorang peternak. Korbannya diletakkan di sebuah bukit, kemudian muncul lidah api dari langit menyambar korbannya Habil. Artinya yang diterima Allah adalah korbannya Habil, korbannya Qabil tidak diterima. Di situ kemudian meledaklah amalah Qabil, kemudian dibunuhlah Habil. Jadi dosa pembunuhan pertama anak Nabi Adam itu diawali dengki urusan perempuan. Itu kan cinta dunia juga toh hakikatnya. Hakikatnya adalah cinta dunia. Itu yang buat jadi masalah gitu. Saya pernah membaca ada berita
seorang laki-laki pegawai di sebuah kantor dinas itu sudah punya istri, lalu kemudian dia itu katakanlah berpacaran begitu dengan teman kantornya yang janda, gitu ya, berpacaran dengan teman kantornya yang janda, lalu kemudian wanitanya yang jadi pacarnya itu pacaran lagi dengan laki-laki lain. Wah, ada kasus kayak begitu ya, apalagi zaman sekarang banyak perempuan itu yang suka main di dua kaki gitu ya. Main dua kaki itu artinya kalau ini lanjut alhamdulillah, kalau enggak masih ada cadangan di sana. Itu banyak perempuan sekarang itu yang cara pikirnya kayak begitu ya. Nah, lalu akhirnya marah itu laki-laki itu, apa yang terjadi? Dibunuh itu akhirnya. Dibunuhlah laki-laki yang mencintai pacarnya tadi. Akhirnya apa? Setelah ketahuan ya sudah ditangkap, hancur karirnya di kepegawaian itu. Jadi dia seorang PNS yang hancur karirnya gara-gara itu. Ada lagi yang lebih ngeri nih. Ini ceritanya saya dapat cerita dari seorang sopir, dari seorang kenalan. Sopirnya ini orang Malang Selatan. Di Malang Selatan itu ada satu daerah tertentu. Di sana itu ternyata banyak perempuan-perempuan yang suaminya dua. Coba bayangkan itu. Dan itu masyarakatnya sekitarnya itu mendiamkan. Jadi kayak dianggap biasa itu. Saya nggak perlu sebut nama daerahnya ya, Malang Selatan pokoknya itu. Ada banyak kasus perempuan-perempuan yang suaminya dua. Biasanya suami-suami sopir yang jarang pulang ke rumah. Ya, apa motivasinya punya suami dua? Ya simpel saja, dapat dua sumber nafkah gitu loh ya. Dapat dua sumber nafkah. Jadi dia melayani suami ini saat datang di hari ini, melayani suami ini saat datang di hari ini. Sudah biasa kayak gitu. Dan itu dinikahkan seperti resmi begitu. Diketahui oleh keluarganya. Coba ini, dosa-dosa kayak gini pangkalnya apa? Cinta, uang, cinta, harta, kan gitu kan? Dikombinasi dengan kebodohan terhadap agama. Gak ngerti semacam itu adalah dosa, gak ngerti semacam itu adalah jenis perzinahan, gitu ya. Oke. Kisahnya Bani Israel menyembah berhala namanya Baal. Itu sama, kasusnya juga begitu. Cinta dunia juga kalau kita ingat-ingat, kalau kita renungi itu. Jadi Bani Israel itu kan umatnya Nabi Musa, sudah sering diajari tauhid, tapi kemudian suatu saat tergoda untuk menyembah sebuah berhala namanya Baal. Kenapa kok tergoda menyembah berhala Baal? Karena berhala Baal ini itu adalah Tuhan kesuburan. Sementara Bani Israel waktu itu mulai hidup dengan pertanian. Lalu mereka itu merasa kalau misalnya berdoa kepada Baal ini, maka hasil panennya menjadi banyak. Akhirnya mereka terjatuh pada kemusyrikan. Ini terjadi di masa Nabi Ilyas. Jadi Nabi Ilyas itu diutus kepada Bani Israel untuk mengingatkan Bani Israel supaya tidak menyembah Baal, gitu ya. Termasuk orang Islam yang suka pergi ke dukun. Itu kan intinya urusan dunia juga toh. Pergi ke dukun, misalnya sakit, menahun, pengen sembuh, sudah pergi ke dokter sana sini nggak sembuh, akhirnya ke dukun. Sama dukun disuruh nyembelih ayam hitam lah, disuruh membawa sesajen ini sesajen itu dituruti kadang gitu ya. Padahal itu jelas kemusyrikan. Kenapa kok sampai melakukan kayak gitu? Tadi karena urusan duniawi, pengen sembuh, pengen mendapatkan kebahagiaan di dunia, sampai menabrak segala sesuatu yang dilarang oleh Allah, ya. Oke. Ya. Jadi kembali ke sini. Jadi orang yang apa itu namanya, zuhud itu adalah orang yang insya Allah akan dicintai oleh Allah, karena zuhud ini memang syiarnya para nabi, para wali, para kekasih Allah. Jadi kalau di Al-Quran itu kita meminta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berilah saya petunjuk jalan yang lurus. Jalannya siapa itu? Siratal ladzina an'amta alaihim, ya ini jalannya orang-orang yang kau beri nikmat. Siapa yang diberi nikmat itu? Para nabi, para wali, para kekasih Allah. Nah, jalan hidup mereka semuanya kalau kita teliti, semuanya punya sifat zuhud, ya. Jadi kalau kita itu berdoa ihdinas siratal mustaqim, itu bentuk pengabulan terindahnya adalah dikasih hati yang zuhud terhadap dunia. Jadi kalau ihdinas siratal mustaqim belum zuhud, berarti belum
serius doanya, harus minta serius itu. Ihdinas siratal mustaqim, diantaranya bentuk kesuksesan dari membaca doa itu adalah sikap hidup yang zuhud, gitu ya. Nah, ini seperti ucapan Amr bin Al-As. Amr bin Al-As saat menjadi pejabat di Mesir itu pernah nasihati rakyatnya begini: ma ab'ada hadiyakum min hadi nabiyyikum sallallahu alaihi wasallam. Alangkah jauhnya sikap hidup kalian dengan sikap hidup nabi kalian. Amma huwa fakana azhadan nasi fid dunya wa antum arghabun nasi fiha. Adapun beliau nabi kita itu, beliau adalah orang yang paling zuhud terhadap dunia, sementara kalian adalah orang yang paling cinta terhadap dunia. Ya, jadi ini Amr bin As itu mengingatkan kembali kaum muslimin di zaman beliau itu supaya kembali mengikuti jalan hidupnya Rasulullah. Karena Rasulullah itu orang yang sangat zuhud, zuhudnya luar biasa. Saya berikan contoh-contoh terpenting ya bagaimana zuhudnya Rasulullah. Yang pertama, Rasulullah itu menolak membangun rumah mewah, padahal mampu. Menolak beliau, gak mau. Jadi kalau kita lihat miniatur rumah Nabi di sekeliling masjid itu sangat sederhana. Jadi hanya beberapa petak kamar, lalu kemudian kamar tidur yang yang alasnya itu terbuat dari pelepah kurma, ya, tidak ada marmer, tidak ada air mancur, tidak ada emas dan permata, sangat sederhana. Itu rumahnya Rasulullah. Ketika Rasulullah membangunkan rumah untuk istri-istrinya, itu seorang tabi'in itu pernah waktu masuk ke rumah Aisyah itu tangannya itu dibentangkan ke atas, ternyata tangannya mencapai pelafonnya. Jadi pelafon rumah istrinya Nabi itu ternyata pendek sampai bisa dijangkau oleh tangannya orang Arab. Saya memperkirakan ya mungkin tingginya nggak sampai 3 meter itu, mungkin hanya 2,5 atau 2,75 lah kira-kira. Nah, itu plafonnya istri Rasulullah. Rasulullah juga pernah menolak dikasih kasur empuk. Jadi Rasulullah itu kan kasurnya hanya kulit yang diisi dengan sabut, sabutnya kurma. Lalu suatu saat diganti kasurnya lebih empuk. Apa yang terjadi? Akhirnya Rasulullah nggak bisa bangun malam. Akhirnya pagi hari bilang, ganti kasurnya, nggak boleh kayak gini, ganti dengan kasur biasanya, karena saya nggak bisa bangun malam gara-gara itu. Gitu ya. Jadi jangan-jangan memang kita susah bangun malam karena kasurnya terlalu empuk, gitu ya. Jadi Rasulullah itu menolak itu kasur empuk gara-gara itu. Kalau kasurnya model-model ya lantai masjid kayak gini kan cepet bangun ya. Dikit-dikit bangun itu ya, jelas itu. Ini Marbot Ibnu Sina paling bisa merasakan kalau misalnya tidurnya di lantai itu, cepat bangun apa tidak. Yang parah kalau sudah tidurnya di lantai susah bangun. Ini masya Allah, ini gimana ini? Sudah tidurnya lantai masih tetap susah bangun. Ini terlalu cinta dengan hatinya, dengan dirinya sendiri ya. Oke. Rasulullah itu setelah meninggal Khadijah itu juga tidak cepat-cepat menikah. Ya. Nggak cepat-cepat menikah. Beliau itu menikah lagi itu setelah disarankan malah ya. Jadi beliau itu lama belum menikah. Kemudian setelah melihat Rasulullah ini sebagai seorang nabi, kemudian kok nggak ada yang ngurus, kok sendirian gitu ya, setelah Khadijah meninggal akhirnya disarankan sama seorang sahabat wanita, wahai Rasulullah, engkau itu perlu istri, menikahlah. Rasul baru bertanya, menikah sama siapa? Terus dijawab, menikah saja sama putri sahabatmu yang terbaik, Aisyah. Lalu kemudian Rasul mengatakan, loh Aisyah kan masih kecil, waktu itu usia Aisyah masih 6 tahun. Lalu kemudian sahabat wanita tadi mengatakan, sambil menunggu Aisyah itu besar, engkau menikahlah dengan Saudah, seorang janda yang mungkin usianya waktu itu 50 sekian ya, sudah tua, yang sempat berhijrah ke Habasyah, yang suaminya sudah meninggal dunia. Jadi Rasulullah itu kalau menikahinya sekaligus bisa menolong beliau dari sisi dunia. Akhirnya Rasulullah setuju. Terus Rasul minta, ya sudah nikah lamarkan saya untuk 2 wanita itu. Jadi pernikahan Rasulullah dengan Saudah dan Aisyah itu atas saran itu, bukan browsing, bukan itu. Jadi Rasulullah tidak browsing setelah menjanda itu, enggak, setelah menduda itu. Ya, itu contoh zuhudnya Rasulullah. Pernah juga Rasulullah itu siap menceraikan seluruh istri-istrinya ketika istri-istrinya itu dianggap sudah khawatir tidak bisa membersamai Nabi dalam hal dakwah, gitu ya. Ceritanya bagaimana itu? Jadi ceritanya
ketika Rasulullah itu menetapkan standar hidup yang sangat sederhana dan simpel pada istri-istrinya, para istri itu akhirnya lama-lama jadi nggak tahan dengan kehidupan yang sangat sederhana. Lalu kemudian seluruh istri Nabi itu ngumpul, kemudian bermusyawarah, lalu mengajukan semacam petisi gitu ya, minta pada Rasulullah supaya dinaikkan standar hidupnya. Nah, jadi mungkin minta baju yang lebih bagus, mungkin makanan lebih enak dan lain sebagainya. Nah, Rasulullah itu sedih sekali dengan tuntutan semacam ini. Padahal dia tahu istrinya itu orang-orang baik, cuma merasa sepertinya istri saya ini gak kuat dengan kehidupan zuhud yang maksimal semacam ini. Akhirnya kemudian datang perintah Allah menawari mereka untuk dipisah dengan baik-baik dan diberikan harta yang mereka inginkan. Kan Rasulullah itu sebenarnya kaya. Rasulullah itu sebenarnya uangnya banyak sekali. Sekali dapat itu bisa puluhan miliar itu dari hasil ghanimah itu ya. Kalau Rasulullah mau tuh sangat bisa membuat istri-istrinya itu sangat berkecukupan dan hidup mewah, sangat bisa. Tapi Rasulullah itu setiap kali dapat harta itu langsung dibagi-bagi. Setelah menunaikan kewajibannya, bayar utang, menafkahi istri selama setahun, sudah disisihkan kayak gitu, langsung dibagi-bagi itu. Cara Rasulullah memanajemen harta itu kayak begitu. Sehingga akhirnya istri-istrinya itu hidup dalam keadaan yang sangat minimalis. Sehingga ketika menuntut harta yang lebih banyak, akhirnya Rasulullah itu menyampaikan perintah Allah untuk memilih. Kalau mau tetap jadi istri Nabi, ya harus tahan dengan hidup yang sederhana. Kalau kamu ya sudah, tidak apa-apa dikasih harta, tapi dicerai baik-baik. Itu semua istri ditawari. Coba, maknanya apa? Berarti Rasulullah itu hatinya sangat zuhud terhadap istrinya. Kalau memang terkait dengan ridhonya Allah itu adalah dipisah semuanya, ya sudah, tidak masalah, gitu ya. Karena sudah dapat wahyu kayak begitu, siap harus walaupun berpisah dengan seluruh istri-istrinya. Walaupun di antara istri-istrinya itu ada yang sangat dicintai Nabi. Siapa itu? Aisyah. Malah Aisyah itu yang ditawari pertama itu. Ya kan? Aisyah, ini ada turun ayat dari Allah. Ya, kamu jangan terburu-buru untuk membuat keputusan. Musyawarahmu dulu dengan kedua orang tuamu. Bermusyawarahlah dengan kedua orang tuamu supaya tidak menyesal dalam keputusanmu. Tanya Aisyah, apa itu ya Rasulullah? Telah turun ayat padaku, kata Rasulullah, yang memberi pilihan kepada kalian untuk tetap bersamaku ataukah berpisah baik-baik denganku. Kalau kalian memang menginginkan dunia, saya kasih dunia, tapi ku lepas baik-baik. Lalu Aisyah menjawab, wahai Rasulullah, apakah untuk hal semacam ini aku harus bermusyawarah dengan kedua orang tuaku? Tidak, saya memilih Allah dan Rasul. Nah, gitu ya. Nah, untungnya semua istri Nabi kayak begitu ya, memilih Allah dan Rasul. Tapi poin pentingnya tadi loh, saya ingin menunjukkan seperti itulah hati Rasulullah. Rasulullah itu cinta pada istri-istrinya, tapi kalau menghalangi perjalanan beliau dalam memperoleh ridha Allah, ya dilepas juga itu. Ya. Nah, ini luar biasanya zuhudnya Rasulullah, ya. Termasuk kebiasaan yang saya singgung tadi, Rasulullah itu penghasilannya kalau dihitung sekarang itu sekali dapat itu kira-kira puluhan miliar, tapi tidak ada yang ditabung, ya. Tidak ada yang diinvestasikan, tidak ada. Yang sifatnya memperbanyak itu tidak ada. Jadi semuanya langsung dibagi-bagi. Utang dibayarkan dulu semuanya, lalu kemudian menafkahi istri selama setahun, sisanya langsung dibagi-bagi. Itu cara Rasulullah dalam mengelola hartanya. Jadi luar biasa, nggak pernah takut dengan kemiskinan. Ya. Ada juga hadis yang menunjukkan Rasulullah itu tidak berminat gunung Uhud jadi emas terus jadi miliknya Rasulullah SAW, itu gak berminat. Coba bayangkan, misalnya kita lah ditawari, Pak jenengan purun apa mboten Panderman jadi emas semuanya milik jenengan. Mau apa gak kira-kira? Ya, terus gak usah gunung Panderman jadi emas lah, dikasih tambang freeport gratis semuanya, semuanya. Mau apa tidak kira-kira? Oh sekarang kan orang rebutan ya kan. Rasulullah ini Masya Allah, gunung Uhud jadi emas itu gak mau Rasulullah, gak minat. Kata Nabi dalam hadis riwayat Al-Bukhari, ma uhibbu annahu yuhawwalu li dhahaban wa yamkusu indi minhu dinarun fawqa thalath illa dinaran arsuduhu lidainin. Saya enggak suka itu gunung Uhud ini diubah Allah menjadi emas untukku, lalu masih tersisa padaku itu 1 dinar sampai lebih dari 3 hari.
ya. Kecuali dinar yang kusimpan untuk bayar utang. Nah, jadi gitu ya. Jadi Rasulullah itu mengumpamakan, andaikan Gunung Uhud ini benar-benar dijadikan emas, maka saya itu nggak suka itu bertahan lebih dari 3 hari. Enggak, 3 hari harus habis itu semuanya, dibagi-bagi, ya. Kecuali memang untuk disiapkan untuk utang, membayar utang, boleh lebih dari 3 hari, karena kadang untuk membayar itu perlu ketemu orangnya, perlu memperjelas dan lain sebagainya, kan orangnya banyak, nggak mungkin sekaligus 1 hari gitu ya. Seperti ini hati Rasulullah itu. Jadi sama sekali tidak ada cinta terkait dengan duniawi, ya. Ketika beliau itu mau wafat, nah itu juga menarik, ada kisah ketika beliau mau wafat itu Rasul teringat masih ada sisa emas, terus tanya pada Aisyah, "Hai Aisyah, yang emas kemarin itu di mana?" Aisyah menjawab, "Ada wahai Nabi." Terus Nabi mengatakan, "Bawa sini." Nah, setelah dibawa, kemudian Rasul mengatakan, gimana ini kalau Muhammad ketemu Tuhannya sementara di tangannya masih ada benda ini. Sudah, nafkahkan Aisyah. Nah, jadi emas itu langsung dinafkahkan saat itu juga. Sehingga akhirnya Rasulullah itu meninggal dunia tidak meninggalkan uang sama sekali. Tidak meninggalkan. Jadi tidak meninggalkan dinar, tidak meninggalkan dirham. Warisan Rasulullah itu apa? Menurut riwayat, warisan Rasulullah itu hanya baghol, senjata dan tanah. Baghol itu apa? Baghol itu peranakan antara kuda dengan keledai. Silah maksudnya adalah senjata untuk jihad, gitu ya. Terus sama tanah, ya, tanah di Fadak itu juga ditinggalkan Rasulullah, tapi itu pun semuanya jadi sedekah, gitu ya. Jadi karena nggak ada harta Rasulullah itu yang diwariskan, semuanya dijadikan sedekah. Jadi seperti itu kondisi Rasulullah terhadap harta. Jadi tidak ada satupun harta Rasulullah yang tersisa. Baju besi Rasulullah itu Rasulullah wafat itu tergadaikan kondisinya pada seorang Yahudi. Digadaikan untuk apa? Jadi beliau utang ke Yahudi sambil menggadaikan baju besinya, kemudian digunakan untuk menafkahi makan istrinya. Namanya digadaikan kan sudah jadi miliknya orang yang menghutangi itu kan, dijual untuk melunasi utangnya, cuma gitu saja. Ya, jadi seperti ini ya. Nah, hati zuhud semacam itu luar biasa, akan mengangkat derajat seorang hamba. Karena itulah ada suatu saat Ibnu Mas'ud itu pernah bilang ke murid-muridnya, kalian ini, para tabi'in itu ya maksudnya, kalian ini adalah generasi yang sholatnya lebih banyak dari sahabat-sahabat Nabi, yang puasanya lebih banyak daripada sahabat-sahabat Nabi, yang jihadnya lebih banyak daripada sahabat-sahabat Nabi. Tapi sahabat-sahabat Nabi lebih mulia, lebih afdal daripada kalian. Terus kemudian ditanya oleh murid-muridnya, kok bisa? Jawaban Ibnu Mas'ud, karena mereka lebih zuhud daripada kalian. Jadi hati zuhud itu membuat nilai amal jadi luar biasa di sisi Allah. Karena itu ya, mudah-mudahan Allah menjadikan kita semua sebagai hamba-hamba Allah yang zuhud, ya. Baik, masih ada waktu sedikit, mungkin ada yang mau tanya, monggo sebelum diakhiri. Kalau ada, monggo, tafadhol. Monggo, kalau ada pertanyaan, silakan. Waalaikumsalam. Bagaimana menerapkan zuhud dalam kehidupan sehari-hari? Oke, jadi yang harus digarisbawahi adalah zuhud itu tidak bermakna meninggalkan dunia, bukan. Zuhud itu tidak bermakna membakar uang kita, bukan. Zuhud itu tidak bermakna menjuali semua aset-aset kita, bukan itu. Zuhud itu bermakna memutus ikatan hati terhadap dunia. Jadi tidak cinta terhadap dunia yang levelnya sampai mengalahkan cinta terhadap
akhirat. Jadi orang zuhud kaya itu boleh. Orang zuhud kaya, apakah mungkin kaya zuhud? Mungkin, seperti Abdurrahman bin Auf itu kaya tapi zuhud. Kok bisa? Iya, karena begitu dibutuhkan amal soleh, beliau sama sekali tidak sayang dengan hartanya. Gitu ya. Jadi itu contoh kaya yang zuhud itu semacam itu. Imam Malik itu juga kaya, makanannya enak-enak itu. Apakah salah itu? Enggak salah. Tapi Imam Malik ketika dibutuhkan untuk infak di jalan Allah, enggak eman sama sekali. Jadi beliau itu ya, demi memuliakan santri-santrinya yang ngaji pada beliau, setiap santrinya itu datang itu dimuliakan, dibeber karpet yang tebal, yang bagus. Terus setiap kali ngaji dikasih makanan yang enak-enak. Nah, ini contoh menggunakan harta di jalan Allah. Yang miskin-miskin sering dikasih hadiah. Gitu ya. Nah, itu contoh menggunakan harta di jalan Allah dengan benar. Jadi gitu ya. Jadi bukan zuhud, bukan hidup miskin, salah, jangan sampai salah paham. Zuhud bukan memiskinkan diri, bukan, tapi memutus ikatan hati dengan dunia, memutus ikatan cinta hati terhadap dunia, sehingga dunia itu diposisikan sebagai kendaraan menuju Allah, bukan dijadikan sebagai tujuan. Ringkasnya begitu ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Akhirnya subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.